Terima kasih. Saya belum suruh duduk, tetap berdiri. Nabi medalona alamnya yang punya pamerwok. Kita berdiri baru berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pamerwok. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami agungkan, kami muliakan di dalam Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau berkenan kepada kami semua, sehingga kami semua orang percaya dan secara khusus jemaat Gereja Baptis Immanuel telah datang dari rumah kami masing-masing dengan satu tujuan dan satu maksud, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kami telah menyembah Tuhan. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun pada jalan kebenaran, akan menolong, menyertai, memimpin dalam pimpinan Roh Kudus sampai boleh kami berhasil di dunia dan masuk surga. Karena itu Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami akan menolong hamba-hamba menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga jemaat, sehingga kami bersama boleh mendengar firman Tuhan itu, menyimpan dalam hati kami dan melakukannya, sehingga boleh kami berhasil di dunia. Kami boleh melewati semua tantangan-rintangan atas pertolongan Tuhan, dan juga boleh kami masuk surga yang sama. Karena itu percayalah kepada kami siap mendengarkan dan untuk melakukannya. Inabalawa, ilalah pri itu bakuyan ko inom. Iya aku alaga pri dileban imam ko imukan ko. Dilalau di rumah. Mendilah nama itu no. Ada tinggal belayu hari. Alaga kesaksian bahwa apa apa orang lain hari apa. Yang dalam alam tidak luarnya. Amin lebar, tidak lebar, emoring, orang limau, ada orang berpanen, berpanen lagi mana, masih lebih lagi, amin lagi nanti, ini ada mereka lagi anu, ada begini orang yang karena gini aku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ari dalam guru kendalanya. Anong gagawin na pikiran pa, konsentrasi pa, nakiro, Yesus kumawa orang bunda ko. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa satu oknum yang bukan dari Tuhan, yaitu kuasa setan, mengganggu daripada penyampaian firman Tuhan, kami usir cengkin dalam nama Yesus. Kami menyambut untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus kendala Allah banyak kunyit sambutan eko. Haleluya. Amin. Jadi persilakan duduk. Aku nak ingin anak. Shalom. Ya wah, alapi. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus juga di surga yang pergi menjadikan rumah bagi kita, dan juga kita bersyukur kepada Roh Kudus. Allah juga yang ada di surga, Tuhan Yesus juga ada di surga, juga ada di dalam kita. Terima kasih. Yang kedua, Allah beri gembala, majelis kami Bu, kaum Bapak yang jemaat Gereja Baptis Immanuel Pabingung, orang bina mari sekawa, berai waktu pelayanan waktu ya kita kaya. Wah, terima kasih kepada semangat, Allah yang berdoa ya ki. Wah, ini jemaat baru wayu orang jemaat seorang bertamu seorang lagi. Immanuel Pabingung orang bawa orang talib alim orang Tuhan Yesus memberkati. Wah. Di hari ini ada banyak tantangan karena ibu
Ibilang mau kultural kultural jono malu leko. Jadi warna berpengalaman kena aja majme hari orang itu untuk rabu untuk mereka kira serwo. Itu tantangan kerap kajian orang jadi ambil masalah hari takutnya semua jemaat pakai naru kata orang jadi tampan tiar bersiar malam air tampan bersiar dua puasa tampan dua puasa waktu nanti puasa itu apa tiar berpanen banyak tantangan gua ya hari ini banyak tantangan ya hari ini terjadi masalah di kampung tapi kita juga datang sini karena keluarga kena juga. Nah ini istilahnya iblis sudah berat dan kita semua kena. Karena itu hari ini kita waktunya kita harus berdoa, banyak berpuasa, banyak baca firman Tuhan, banyak melakukan firman Tuhan. Allah baik Allah bifago. Dan kita punya bukan ini kenal lagi, kita kenal lagi. Tidak lagi. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi tema hari ini saya tema kemarin mempertanggungjawabkan tugas pelayanan di pengadilan Allah. Tema kerana ini merupakan nilai kelop dalam Allah yang kira kota no waktu dalam kota no laporan erua di bagi Allah pengadilan yang baru eru nolone. Wah, tidak bargin. Mani pengadilan yang aku mau ini keluar, ini kebala ini masih sambian. Kebala orang pengadilan juga kita hadapi Tuhan juga. Dia masuk orang juga. Ini masuk orang juga semua ada pengadilan Tuhan. Ini yang akan sampaikan. Di mana tidak bargin. Jadi contohnya tema ini di dunia ini ada pengadilan. Di dunia ini ada pengadilan yang urus masalah Arab, kepolisian, ada apa di sini itu ada apa kepala desa di bawah lagi ada RT. Ini masalah kena kita kenal ya masalah mau RT itu belum selesai. RT ini akan kepala desa ini akan polisi begitu biasa selesai di polisi. Kalau tidak ada polisi tidak bisa berarti biasa kasih naik di pengadilan sampai terakhir masuk penjara kalau salah berata kena. Ini hukuman di dunia. Hukuman di dunia ini bisa tipu-tipu, bisa benar. Tapi hukuman di surga itu tidak bisa tipu-tipu. Itu tetap salah, tetap benar. Tidak ya. Tidak ada. Ini contoh tema tinggi. Memang alam itu baca Quran dan nanti lagi dengan ala hari ini kan waktu pertama Roma pasal 14 ayat 13-14 itu baca itu dasarnya itu jadi untuk ahulai nggak mengenai nggak bacanya kita baca dasar itu firman Tuhannya. Roma pasal 14 ayat 12. Ya 12. Ya 11 12. Ini dasar Alkitab dasar pilihan Roma pasal 14 ayat 11 dan 12. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah.
Ilo bara ala mama ngori doku ngori ari na negara. Ari ngori demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Indak dan blok ekor orang itu Allah itu. Amal kemana ngojin yinagun. Tahu yang apa? Ini tidak ngojin dasarnya itu. Baru yang dasar kedua tadi sudah baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tadi panggilan berbakti. Jadi 2 Korintus pasal 5 10 tadi panggilan berbakti. Itu sama kita baca tadi 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tokemak nira akmi oborarer akayala pengadilan Allah makadari menggodi nira kalau orang ergun obare kalau orang ketiga Allah yang karunia makotawa daging walau begitu pokoknya daging dari malu dan kalau ini anggogar mana lagi tidak wala jadi masing-masing. Jadi ini jadi bukan Bapak Gembala saya, ini Romeo juga terus siapa lagi. Jadi semuanya harus kita dengar mama semuanya, bukan ini nanti bapak saya kena pengadilan tidak ada, semua anak sekolah minggu juga, bapak juga, mama juga semua. Nah itu semua, karena itu kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya, ini ada satu, jadi dua poin yang pada catatan ekrak bahasa Eki, dan sama juga Ibrani pasal 9 ayat 27. Setiap manusia diberikan kesempatan hidup satu kali. Setelah itu mati. Setelah mati, waktu Tuhan Yesus datang bangkit, suruh mempertanggungjawabkan hidupnya di pengadilan Allah. Mudah-mudahan di kesempatan saudara ini hanya satu kali saja. Nanti besok saya sudah mati baru nanti saya baru kembali lagi saya bikin pelayanan lagi. Saya semangat pelayanan lagi ya. Begitu makanya tidak ada kok negara. Jadi hari ini kita masih sehat, masih mudanya harus melakukan pelayanan dan hidup sesuai firman Tuhan. Karena itu pengadilannya kita sudah lihat. Baru yang kedua itu baru kita biasa bilang begini. Baru ini Tuhan itu di mana ya? Di biasa setiap hari saya bicara. Saya lakukan itu dia tahu, baru dia terus di mana baru saya akan kena pengadilan. Tapi firman Tuhan bilang bagaimana? Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus itu ada di dalam hati. Kalau kita ketemu gembala Bapak Mailis kami itu di mana saja? Kalau Bapak gembala kita hanya ketemu di gereja. Tetapi kalau kita sudah pulang di rumah, waktu kita kerja, waktu kita sendiri lagi tidur kah, bangun kah, di kamar mandi kah, kita pergi kerja kebun kah, itu yang sama-sama kita selalu siapa? Roh Kudus. Jadi dia semua tahu. Jadi kita mencuri kah, atau kita bicara baik kah, bicara tipu kah, waktu kita mencuri kah, kita berbuat baik kah, atau kita apa saja yang lakukan, dia yang tahu dan dia yang tulis. Nah, jadi kalau Roh Kudus sudah bilang di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 bahwa tubuh kita dalam hati kita adalah teman kerja Roh Kudus. Kita kawan kerja Roh Allah. Kita rumahnya Allah. Kita ladangnya Allah itu miliar. Baru kiki yang benar. 1 Korintus pasal 3 sebelum Al-Quran ayat 16 tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait
Lah, yang ini berarti Alawi. Kita ini Alawi. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal di gereja, tapi di dalam hati kita. Karena kalau rumahnya Tuhan ada dalam hati kita, maka kita tidak berapa menyimpang malah dendam, kepahitan semua tidak boleh. Jadi hati kita itu harus bersih. Karena rumah Tuhan ada dalam hati kita. Alawi itulah sebabnya hati kita harus bersih. Begitu. Kalau ada salah masalah kemudian kita minta maaf dan usahakan kita selalu cepat-cepat mengampuni semua. Tidak boleh menyimpan dendam. Apalagi menyimpan dendam baru tidak masuk gereja. Masalah sedikit saja. Masalah apa sedikit saja baru tidak mau datang ke gereja. Itu bikin masalahnya dengan siapa? Dengan masalah dengan Tuhan kah? Masalah dengan ini gereja atau dengan gembala? Kita ke surga, siapa yang antar kita? Roh Kudus yang antar kita, bukan gembala. Ya, jadi jangan ini gembala dia tidak senang sama saya. Ini saya tidak mau datang ke gereja. Bukan gembala yang bawa ke surga. Kita datang ke sini cari itu Tuhan. Kita ke gereja itu cari Tuhan. Namun kalau dia aja Tuhan, ya, karena itu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati kita inilah dia tulis setiap perbuatan kita. Makanya waktu kita mati, yang kita bawa ke sana itu apa? Yang mobil kita yang bawa kah? Atau rumah kita yang bawa kah? Apa yang kita bawa? Yang kita bawa apa? Waktu kita mati. Yang bawa kita pegang itu waktu kita mati, kita bawa perbuatan. Kita baca dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan kita, apa yang kita lakukan pelayanan hari ini lah, waktu kita mati itu kita bawa. Tidak bohong. Jadi ini orang nagu orang kaya Allah yang berkori, Allah kaya berkori, orang dek nak banyak kori dia orang nagu lagi. Tidak ada tiga, malu kaya kori, bona boleh kori, orang nagu lagi. Hati kita nak kori ya, malu kaya negara, malu kaya perempuan orang kaya negara, malu kaya perempuan. Ia malu kaya tidak dapat jembal di mana pun dah ini Satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Kiki kembali biar pagino, ala kita biar ini kembali ke boko, kona ini kira. Tapi membantu ke karya kita, tiga orang lagi lawan, kalau malu tengah kurang itu orang mengatakan mau di hari ini dia. Dia ada kan, mereka kan. Malu jangan ulang-ulang. Malu jangan ulang-ulang karena ulang-ulang tidak bisa. Itu karena betul elok kira, ada. Jadi ini betul elok kira. Ini betul elok kira. Mereka dia kota jatuh berada, dia pun nanti angkut lagi angkut mari ulangan dalam kota. Biar kota, menanas kota itu menanas. Ayah punya tanda bangun berada, lang mati aku kota masih angkut sendiri. Jadi lang mati kota masih angkut sendiri. Jalan ini alam masuk ini lebih wakira, kita lebih wakira. Mereka Yesus kakronia. Yesus kakronia, maka ini Allah yakira, ini Allah yakira.
Ya main ko bilang ke langge anu bau nak ke angge ke langge angge ke una ke itu ke dua alam bana itu niga alam bana itu niga dan dia alam bana kereta tu ya orang mereka ya alam bana kereta ya orang mereka ditare kele me ek na banlo jaya me tinam bergerak nanti yang kereta kereta bana ko nak kereta ko. Jadi kalau tidak berbuat, itu buang. Jadi orang dibuat orang, ayu waktu ada hidup sekali orang ini, iya, anak itu kalau di bala mana ya, kalau kira orang masing-masing periksa berapa kok, masing-masing periksa koleksi kalau masing-masing koleksi. Oh, anak bilang apa juga bonda periksa juga anak kayak. Nah, orang yang berarti di masalah warna harati marga ariwa. Dia ambil alam dia, alamnya dia tahu dia kata apa? Dia korban semua. Dia malah itu lagi korban lagi. Ini bulan itu, mana itu dia sampai kata apa? Ujung-ujungnya kita yang kena. Ini tidak dengan berapa gembala, ini banyak orang tidak korban lagi. Kita sumbang keluarkan uang lagi, baru masalah lagi ya ini. Ya, jadi kita korban lagi. Terus, ya, jadi kita korban lagi. Tino, tino kita baca kembali lagi. Jadi ini dua kali ya tiga, nah, jadi angkat itu itu. Jadi yang angkat itu orang itu nggak, wajah orang orang nggak. Ala na barang ada ini gue kurian, gue orang gue bergun. Ala na barang langgar bergun, iya kuna itu gue lagi, nunggu ikut token lagi, iya main kartu lagi. Gua aku minta mau gue, iya rencana ya ada rekodi ya, iya muli ayo gue kote warung raya rekodi kan gue, enak aja kembali hari belum masih tanam lagi, belum tumbuh lagi, angkari kelihatan. Kalau kata gue, iman terus enggak, iman seperti itu. Tina mulai iman lebih banyak kelola, iman uang kurang lebih banyak kelola, bertumbuh ekonomi. Jadi bertumbuh itu kita harus jaga terus. Ya, jadi itu yang kita bawa. Orang baru orang mati ini akan dilakukan baru sesuai Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 20. Kita baca dulu. Ini pelajaran kunci ada. Jadi supaya tidak main-main. Nah, ini biasa main-main main-main berarti ada di bawah kita bebas. Kapal kita berlalu kapan ada di awan abina atau awan ini tidak boleh sembarangan yang berhenti. Sekarang Wahyu pasal 20 Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu bukti yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi aku kemudian itu kemudian hargan lagi, kodum lagi. Yang suagan kalian arah. Yesus akan ala pengadilan ini semua berdiri. Jadi karena orang mati itu jangan terlalu menangis banyak. Lalu terus karena besok mereka juga bangkit. Baru buku ini, buku kehidupan ini yang berkian tulis itu dibuka sekarang. Jadi ini orang ya kita berkian buka lagi situ. Dan ayat 12, Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Jadi orang bangun jabatan kota mahkota mengelola api mahkota mengelola satu orang bukan
Oh, karena di bawah naik kenda, ambil bawah kenda, ambil bawah karena naik kenda, begitu. Ambil ini jadi saya kata karena di bawah pelayanan hari minggu rajin. Hari minggu ini kamu rajin nama setelah yang kosong, jadi berarti betul. Kamu rajin ke gereja, rajin ini sudah melakukan sesuai firman Tuhan, masuk surga. Tapi kamu ini hari ini kamu mencuri, berbohong, masalah, waktu masuk neraka. Nah, jadi bukunya sudah jelas. Ini jelas kok? Sudah jelas. Jadi berarti hari ini kita boleh main-main tidak? Tidak boleh main-main. Jadi itu sesuai firman Tuhan. Kalau tidak sengaja, Maria pun kuno, berbeda pengakuan itu tambahan keluaran. Ya, jadi itu yang poin pertama ini saya jelaskan tentang proses pengadilan Allah ini. Yang pertama, ya, barikan dia itu hukumannya yang paling berat. Hukuman yang paling berat terima itu kita gembala, kita wilayah, kita sinode, kita yang kami bilang negara. Kami butuh untuk pelayanan. Baru guru-guru sekolah minggu. Baru kalau di rumah kita bapak-bapak, ibu-ibu. Yang terima hukuman berat. Kalau terima hukuman berat, kalau kita tidak lakukan sesuai tugasnya. Kalau misalnya di rumah, anak-anak kita kasih lantar, mereka menderita, tidak bisa sekolahkan, atau kita selalu pukul-pukul istri, atau kita selalu pukul-pukul suami. Kita masuk, berarti yang dapat hukuman besar di rumah adalah bapak dan ibu. Di gereja kita gembala tidak tugas melakukan pelayanan baik. Kita biarkan jemaat tidak kunjungi, dan kita tidak siapkan khotbah bagus buat pelayanan, firman Tuhan dengan asal-asal, maka kita kasih, kita asal-asal, firman Tuhan kita sampaikan supaya jemaat senang. Begitu itu hukuman siapa? Kita gembala. Jadi kita gembala supaya firman Tuhan sesuai. Baru kalau terima kan tidak terima, jadi kita harus sudah kasih tahu dulu. Jadi kalau beberapa kali orangnya. Nah, begini besok dan begini, kita harus kita kasih dulu. Ya ini itu lagi gembala. Wilayah juga, wilayah ini sama sinode itu lebih parah lagi. Sekarang kita sudah karena sinode bikin masalah, jemaat baptis sudah hancur. Maka hukuman lebih berat ada di sinode juga. Itu mereka tanggung jawab. Jadi tapi yang tadi hanya kita hukuman yang kita terima ini yang harus berbagi. Jadi dasar firman Tuhan ke kedalam benar dasar keren ke. Di Matius pasal 25. Di pertama, dibilang ke Matius pasal 25 loh. Berhubungan dengan talenta. Matius pasal 25 ayat 12. Coba saya lihat firman Tuhan dulu ya, sampai salah toh. Perlu harus kita lihat firman Tuhan. Kita buku Matius pasal 25 bukan jadi supaya dasar bacaan benar ya, 25 ayat 14 sampai 30 kalau tidak salah itu ya. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, jadi Matius pasal 25 ayat 14 30 ini tentang talenta. Apa tugas pelayanan untuk orang. Pelayanan yang akan kita tanggung di pengadilan Allah. Nah, wena wakal benar, jawab benar. Di karunia awan di pertama itu 5 karunia negara. Karena 5 talenta Allah ya belum orang yang bawa negara, mari negara kami negara. Jadi kepala rumah tangga negara. 5 orang pertama. Yang kedua apa? 2 talenta. Yang ketiga tadi 1 talenta. Orang mengalami ada pergi ke kota lain. Aku yang orang hari kalau kita butuh orang dan orang yang berharap. Hari mau orang ya mau kau nak yang dia mau saya kemarin. Orang di mana masih belum orang mau orang. Kali itu ada pendapukan berdok kita mengajar. Oke, anu saya kira panen dua dapat segera ada pasar obaye. Oh, nak beri ajar.
Degulagar kata ambil kira apa? Kara ambil kau ke bawah tu malu kata yang kira me kani war ke kira kara am hari tu ambil nak aku apa kira me aku kembali ke yang hari wali negara. Dalam kira hari orang luar aye na prio kara pergi mau kira abu ala obare kira me kan pasar wanti me nindra pasar wanti mungkin apa kira mungkin kara. तो करा दुआई करा ना पूरा हो गया कि ada निब्रत सर्व itu gina mungkin pesan juara degara bambi igar ana maru ka wana kada me ebra di goki no ya be de kuma bela me kamaru ya kana ka ba be gom gina ya gara me kar timar me macam gina ya gara me kar mon nam gara ina emili no gara bi de kana kar ngara sepuluh ribu gambar dari me bagi 10 ribu ko wala मैं अब आज जब वो कहनो कि जब वो बुले वाले रखो निम्न मैं कहनो कि आलान तांबर वो डाकी कि pengertian di pertama itu जब वो orang kembali ini lagi susah masalah yang mau ada kini alam yang kita mau tampil lagi tiada meninggal dari depan tampar 10 11 orang kerja anda berapa terus terus kalau meninggal ada beberapa orang juga tidak boleh biara. Biara yang mana kita bukan beberapa orang orang juga kerja mana. Ya, ini saya sampai firman Tuhan tentang talenta. Talenta itu di mana seorang yang anda ini dia belum bergiliran itu dia mempercayakan talenta kepada 3 orang. Satu orang 5, orang kedua 2, orang ketiga 1. Baru dia pergi. Jadi talenta ini ibaratkan kepercayaan Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai kita gembala sidang, majelis, kaum ibu, kaum bapak, sebagai di rumah kepala rumah tangga, sebagai bapak yang baik, ibu yang baik itu. Itu adalah talenta. Nah, setelah dia kembali, dia tanya, anak-anak kemarin bikin laporan apa yang kamu sudah lakukan kemarin. Jadi dia orang pemimpin dia minta pertanggungjawaban. Jadi mereka semua datang 3 orang masing-masing. Orang pertama bilang, oh Bapak, ini Bapak sudah kasih 5 tapi dengan 5 itu saya sudah usaha sampai bisa dapat 5. Jadi sudah jadi 10. Baru Bapak bilang, oh anak yang baik, mari kau sebelah sini. Langsung dikasih ke sebelah sini untuk mengikuti pesta yang akan sebentar lagi dirayakan. Lalu hamba yang kasih 2 talenta itu, bagaimana hamba? Oh ya Bapak kasih 2 talenta ini saya sudah usaha kembangkan sampai sudah dapat 4. Oh anak baik, mari kau bagian masuk sini. Sebentar lagi kita merayakan pesta, Anda masuk ke dalam kebagian saya, bergerak ke sini. Bapak dia panggil lagi hamba yang dapat 1 talenta ini. Mereka bilang, oh Bapak ini selalu orang jahat, jadi dapat membantu saya takut. Jadi saya berikan saja, saya tidak usaha. Bapak punya bilang, kalau itu Bapak sudah tahu kalau saya orang jahat, jadi kalau masih sebelah sini. Jadi Bapak satu itu kasih orang yang sudah usaha 10 itu, dia jadi 11. Akhirnya dia kasih orang yang sudah usaha ini jadi 10 jadi ditambah 11. Jadi di sini benar-benar yang kita ambil adalah kita Tuhan sudah percayakan pekerjaan kita, tapi kita dengan setia melakukan itu dengan baik, sukses, maka Tuhan akan tambahkan lagi pekerjaan yang lebih besar lagi. Tetapi kalau pekerjaan yang kecil itu kita tidak lakukan, maka Tuhan juga kurangi, bahkan jadi 0, tidak dapat apa, bahkan kita akan dimasukkan di neraka. Jadi seperti satu orang ini kepada di surga, tapi juga di dunia ini juga kita dengan setia, maka pekerjaan ini maka Tuhan akan tambahkan lagi. Jadi itu poin kedua lagi. Jadi pekerjaan kita akan ditambahkan lagi. Hukuman yang paling berat adalah langsung diadakan. Itu bukan tugas tapi main-main. Baru hukuman yang paling berat yang ketiga adalah yang tadi sesuai kita baca di Yakobus pasal 3 ayat 1. Itu hukuman paling berat adalah kita sebagai hamba Tuhan atau guru. Ini poin itu khusus hamba Tuhan atau dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan yang sudah percaya pelayanan ini,
supaya tidak bisa main-main. Jadi dosa karena Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, jadi kita sebagai pemegang talenta itu hukumannya lebih berat. Jadi kita yang hukuman paling berat ini adalah kita gembala, pengurus atau pokoknya petugas pelayanan. Kalau kita di gereja, kalau di pemerintah pasti hukuman biasa paling berat di pemerintah itu siapa? Kalau bupati, gubernur, kalau itu sudah ketahuan korupsi bagaimana? Itu tangkap. Kalau pemerintah itu kadang-kadang kita kalau punya uang bisa bayar atau bisa bebas. Tapi surga bisa bayar bebas tidak? Surga itu tidak bisa. Oh, surga itu tidak ampun-ampun. Setelah itu kalau surga tidak boleh main-main, ya. Jadi waktu yang sedikit Tuhan kasih, kita masuk neraka adalah melalui mulut kita. Ambil yang melihat kita beli ini berguna bangku sebaran ini jaga kira-kira. Jadi melalui lidah ini kita bisa mendapat Yakobus pasal 2 Yakobus pasal 3 ayat 2 tadi. Saya baca lagi. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tiga nak, wana gulu gerak, wana gulu tapuan ambi malu kalau ngudi, ambi masalah gora kayak gula gerak. Tiga nak ambi yang keluar gerak, kau ni yang keluar gerak. Ayat 2 lagi. Ayat 3, kita mengenakan keteang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tiada wakil lagi. Kir keman kuda gerak. Kuda dia adi ben orang pakai kayak 50. Ada benar orang kena ingin hari orang kena balik lagi. Kena bisa membeli. Ya. Seperti itu libat kita dan harus jaga. Itu yang ayat yang ketiga apa yang Yakobus pasal 3 sampaikan. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memikirkan perkara-perkara yang besar. Kalau orang tidak ada jawab, kita kapal laut ke anwar lagi. Kapal laut itu gua ke awe berulang bulu tiar, bulu tu anu ingkona masih dia sebenarnya dah kena ambil itu bulu apa? Tiap kali ada awe kita yang harus bilang kenop, orang guna kita kenop, orang tiap kali masalah besar lagi. Tiap kali ambil itu payah kalau lagi. Nabi jahat lah nabi payah kalau, wajib Ayat 5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat kali di bulu aku tekan ini betul bergerak, tekan ini betul dari pasal kali mulaka, kali apa kali sapu bersih seperti anda, kina biru kan lagi. Walaupun kita mereka sih yang kita bukan di malu cara kan makanya. Jadi kita berpahar baca, kita beli dan kami manusia lagi. Mereka beli yang manusia ni pipa yang kalau ada. Nanti pipa yang kalau. Tidak juga asuran kerja gerak. Asuran kerja semua di nasional. Jadi kemudian sebenarnya mereka bercontoh dari gereja. Jadi semua demokrasi berjalan kalau diterjemahkan itu melalui rapat di mana rapat. Jadi semua kegiatan gereja untuk pengumuman bendara bersekretaris pengumuman di sini itu semua melalui rapat. Jadi melalui rapat juga majelis diangkat, gembala kita diangkat, ketua wilayah diangkat melalui konferensi. Itu melalui rapat. Rapat di konferensi
di tingkat wilayah namanya kompresi. Rapat tingkat senior namanya kongres. Itu rapat, itu sebenarnya rapat senior begitu, tapi dikasih namanya apa? Kongres. Itu rapat. Kami jemaat politik apa semua harus taruh di luar. Di dalam gerejanya hanya untuk kerohanian saja. Bagaimana caranya jemaat bawa ke surga? Kembali periksa lagi. Jadi jembatan itu fokus itu saja. Bagaimana jemaat itu, orang bisa tidak lewat itu yang sampai itu saja. Fokus itu punya hak suara. Karena itu satu orang pun itu semua tidak ada saya begini-begini, tidak ada. Karena gereja ini dibikin untuk siapa? Untuk kita kan, untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Maka semua kita sumbang masukan itu kita bikin untuk Tuhan. Nah, karena itu akan jadi masalah. Tidak bukan dengan beli. Nah, semua sekretaris baca pengumuman semua melalui rapat. Kita pun tidak kali kok. Di rumah itu masing-masing sampai masing-masing kita sudah jaga. Ya, saya ingat sama nenek, saya dulu juga masih kecil sama nenek, jadi nenek saya itu maksud nenek dari bapak mama. Saya pernah sempat sama dia, jadi dia itu biasanya tidak pernah cuci ubi sama ibu ada cuci di situ, dia biasa pergi jauh-jauh, dia cuci di sana. Di situ kan bisa, dulu di situ cuci sama-sama. Dia bilang nanti kalau duduk sama-sama gosip-gosip. Karena itu tidak boleh gosip-gosip. Jadi nenek tidak mau gosip-gosip karena itu di sana. Makanya nenek saya itu paling senang, dia pernah mertua paling senang sama nenek saya ini. Karena dia tidak pernah ngomong-ngomong menjelekkan mereka, itu tidak pernah. Cuma karena mertua nenek saya, mereka semua sangat sayang sama dia. Dan dia belum mati itu sudah umur sudah hampir 100 lebih. Sudah itu sampai sampai berapa keturunan hari awal makara. Tahu berapa? Nanti nabe kalau yo. Nabe yo. Baru yang lain-lain sih ya mengarah. Ambil ini dia kalau jangan membunuh ikan. Jangan mencuri ikan. Tiap itu jangan membunuh beberapa orang kan mungkin agun. Mencuri karena mencuri juga kita masuk neraka, pengadilan Tuhan juga. Nah, tinggal Tuhan dia kasih contoh. Kalau dia awal berpadan mau benerannya, buang mana atau kayak gimana? Mereka bawa tidak layu jalan loh. Ini kalau berang. Ini karena orang masuk surga itu mahal. Karena itu kita harus menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, tangan kita, mata kita. Melalui mata kita ini juga bisa melakukan perzinahan. Jadi mata ini kita lihat hal-hal yang tidak baik bagaimana dalam hati kita. Ya, itu melalui mata juga kita bisa berzina. Mungkin orang kuning daun aja. Mungkin orang Kutenda maya, mungkin orang berbeda, malu berbeda, mungkin tiga bagi orang. Eber jangan bahagia, betul. Ni hati anak bekal dia, tiga bagi orang mungkin ba. Ye berarti engkau dia, kau itu enggak ditiba kau. Ukur karet. Tidak orang dia, kita jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Karena mata juga Tuhan minta bertanggung jawab di pengadilan Tuhan. Ya, sesuai dengan Injil Matius pasal 5. Pasal 5 ini tim kari. Ayat bukti baca dia. Bagi kadang-kadang kali ini dia dokumen bukti bahasa itu betul juga alamnya tiap kali untuk orangnya tapi bu ya dari Matius pasal 5 tiap
Amin Matius pasal 5 ayat 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jangan berzina itu hukum ke-7. Keluaran pasal 20 ayat ke-17. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukuplah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu yang binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian dia berkata, "Terkadang orang mengatakan, kalau kita kalau mana mampai nokak, kan kita darona po lagi. Dan kalau dikan darona po kan, ini dah lewat kan mangkal, pilih deh. Ayo kita pilih dulu, yang pilih bagaimana? Ini Tuhan sudah pilih nih, bagi kita boleh pilih. Kita mata ini kasih buta tapi bisa masuk surga, atau mata kita begini tapi masuk neraka. Kalau kita tidak menjaga mata kita, bagaimana? Kini pilihan bukan orang. Jadi Tuhan Yesus kasih pilihan. Jadi gini beragam orang ini, kita pokok-pokok. Ini hanya dengan mata kita masuk neraka ini, karena ini kan pragu biar orang. Kan biasanya kita itu ada orang itu punya istri, tapi dia main perempuan itu biasa begitu toh. Ya begitu kita belum besar. Tapi kalau kita juga setiap hari biasa main perempuan melalui mata, kita juga biasa melalui mata kita main laki-laki itu kita tidak mengaku. Karena itu kita pentingnya bagaimana? Kita mengaku, oh ini sebenarnya perempuan dengan mata saya, Tuhan ampuni saya. Itu penting. Itu kumin kita nak murah ayo. Jo, ini lagi baru buat dulu. Kita lagi baru tahu lah itu aja kan mau ibro kira-kira. Matius pasal 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pegang dan buanglah itu. Karena itu dalam hutan tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Jangan mencuriga. Ini dua makhluk berlaku. Masuk neraka. Jangan membunuh gerak. Membunuh kita biasa pakai apa? Pakai tangan. Kalau dengan tangan kita membunuh orang masuk neraka. Mencuri, pakai tangan ini main judi, pakai tangan ini main togel, ya toh. Dengan tangan ini kamu merokok, mabuk, banyak bikin dosa. Karena lebih baik tanganmu potong saja. Tapi nanti kamu tidak berbuat dosa, baru masuk surga, lebih bagus. Ini tawaran dari Tuhan. Jadi kalau ini kita boleh ini orang agar menjawab dosa sehingga saya tidak masuk surga atau saya tidak menutupi berkat saya di dunia ini. Karena dosa itu bukan hanya untuk neraka saya, tapi juga dengan dosa berkat. Nah, di mana bukan karena benar-benar dalam berkat semua tutup. Tidak, saya begitu dengan ditambah ke aku dan mereka dibetul sama lagi. Nah, yang kedua itu di dunia ini. Jadi untuk di dunia ini kita mau berhasil. Asal seperti Romeo kamu belum mau jadi apa? Kalau bagi lalu kuncinya bagaimana? Takut akan Tuhan. Jadi melayani takut akan Tuhan itu melalui pertama takut akan Tuhan, kedua itu dengar mama dan bapa. Ya toh? Itu sesuai dengan sudah firman Tuhan. Hukum kelima, yaitu Kejadian Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Maka kalau sudah hormati dengar bapa, mama, dengar firman Tuhan, rajin, kau biasa jadi orang besar itu tinggal Tuhan tambahkan. Jadi kita untuk diberkati Tuhan itu tambahan semua kira. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain Tuhan
akan tambahkan. Bukan kita fokus, besok saya begini, jadi saya harus begini dulu, saya harus sibuk-sibuk. Tidak. Takut akan Tuhan dulu, ikuti perintah firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dulu. Baru yang lain-lainnya itu ditambahkan. Di gereja ini untuk bicara apa-apa masalah, tidak, harus utamakan Tuhan dulu. Maka yang lain-lainnya kita doakan, masalah tanah ini, masalah Papua ini, masalah tanah ini, masalah kehidupan kita, Tuhan akan tambahkan sendiri. Dia ada masuk dalam tambahan. Jadi berdoa Tuhan dulu, kita melakukan firman Tuhan dulu. Melalui berdoa baca firman Tuhan, melakukan dulu. Hati kita harus bersih dulu. Baru Tuhan akan tambahkan yang tidak doakan itu. Nah, anda saksian bagi apa itu? Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kita akan diminta bertanggung di surga sesuai dengan tugas tanggung jawab yang kau berikan. Karena itu hari ini kami belajar supaya kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas pelayanan, atas napas kehidupan yang kau berikan ini. Bagaimana kita bisa juga bertanggung jawab atas mulut kami, telinga kami, mata kami, atas tangan kami. Karena semuanya Tuhan akan minta bertanggungjawabkan. Karena firman Tuhan hari ini dengar, kiranya Tuhan tolonglah tanam dalam hati kami masing-masing supaya kami melakukannya, sehingga kami jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Ya, waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah.